أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita nikmat, dan kalau seandainya nikmat tersebut kita hitung-hitung maka tidak akan bisa kita menghitungnya dan tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh sebab itu kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga dengan kesyukuran kita yang penuh dengan iman, maka nikmat tersebut selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan kepada kalian, dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku maka sungguh azabku sangatlah pedih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Jumat tanggal 3 Rajab 1430 Hijriah kita berkumpul untuk kembali melaksanakan daurah kita, daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada sore hari ini adalah indahnya hidup di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, seorang sahabat Nabi
yang bernama Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu bercerita, suatu pagi kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang mengalirkan air mata dan menggetarkan hati-hati kami. Kemudian ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina." Wahai Rasulullah, seakan-akan wejanganmu ini seperti orang yang ingin berpisah dengan seseorang, maka berilah kami wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, wa in kana 'abdan habasyiyan, dan tunduk dan patuh meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka jika kalian melihat hal tersebut, hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khalifah yang diberikan petunjuk kepada mereka setelahku. Abdu 'alaiha bin nawazid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah, maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, yaitu berupa wasiat ini. Wasiatnya yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi apabila sudah terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia sebuah waktu, sebuah keadaan, orang yang sabar memegang teguh agamanya, maka dia seperti berpegang kepada batu bara yang sangat panas. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, keluarlah dari mulut-mulut generasi terbaik, generasi sahabat, generasi tabi'i, generasi tabi'ut tabi'i setelah mereka, kata-kata mutiara tentang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah." Artinya, sederhana dalam beribadah sesuai dengan sunnah lebih baik daripada beristihad di dalam perbuatan bid'ah. Beliau juga pernah menyatakan dalam sebuah perkataan beliau, Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Ikutilah kalian dan janganlah kalian berbuat bid'ah, maka cukup bagi kalian. Dalam kesempatan lain, Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, Man arada an yastanna falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang hendak mencari suri tauladan, maka hendaklah dia mencari suri tauladan dengan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu dari Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini turun kepada generasi-generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Seperti juga misalkan perkataan Al-Auza'i, beliau berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum." Artinya, sabarlah engkau dengan memegang teguh sunnah dan berdirilah di mana orang-orang sahabat-sahabat Nabi berdiri.
Artinya berbuatlah sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Wa qul bima qalu, dan katakanlah dengan perkataan yang mereka telah katakan. Wa kuffa amma kufu anhu, dan janganlah berbuat kalau mereka belum mengerjakan perbuatan tersebut. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum, dan jalanilah jalan orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu, dari mulai generasi sahabat, tabi'i dan tabi'ut tabi'i, dan cukuplah bagimu apa yang telah cukup bagi mereka. Ini perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beda lagi perkataan seorang alim besar, ahli ibadah. Beliau mengatakan, seorang yang bernama Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, bagus sekali. Ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan yang merupakan petunjuk. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan membahayakan kamu meskipun yang jalan bersama kamu itu sedikit orangnya, nggak apa-apa sedikit orangnya. Wa iyyaka wa turuqud dhalalah, dan hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bi kathratil halikin, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan-jalan kesesatan tersebut. Sekarang sebagian orang ada yang melihat bahwasanya standar kebenaran adalah banyaknya yang melakukan. Tidak, tetapi standar kebenaran adalah kalau sesuai ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan apa yang sahabatku kerjakan pada hari ini. Itu sesuai dengan tanda kebenaran, standar kebenaran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya sebutkan tadi yaitu indahnya hidup di dalam sunnah. Sebelum kita masuk kepada bagaimana indahnya hidup di dalam sunnah, saya ingin mengingatkan kembali arti sunnah. Sunnah yang kita inginkan di sini adalah lafaz sunnah yang kita inginkan di sini adalah sebagaimana perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, as-sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah adalah jalan yang dilalui. Yang dilalui oleh siapa? Oleh Nabi dan para sahabatnya. Fayashmalu dzalika tamassuk bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyidun. Maka jalan tersebut mencakup seluruh, berpegang teguh kepada seluruh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau. Minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik itu berupa keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, atau berupa perbuatan-perbuatan, atau berupa perkataan-perkataan. Wa hadhihi hiyas sunnah al-kamilah. Inilah sunnah yang sempurna. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari definisi ini, arti sunnah mencakup seluruhnya. Akidah, ibadah, muamalah. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari tiga ini. Akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah saya beri contoh misalkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, takdir. Itu semua harus sesuai dengan sunnah. Bagaimana agar keimanan kita sesuai dengan sunnah? Yang berkenaan dengan akidah juga, keyakinan kita terhadap para sahabat Nabi. Bagaimana sih sunnah Nabi kalau berhadapan dengan para sahabat? Apa yang kita lakukan sebagai orang ahlu sunnah kalau tentang keyakinan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi? Yang berkenaan dengan akidah juga, yang berkenaan dengan karomat, mukjizat, karomat para wali, karomat yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Yang berkenaan dengan tawasul yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Yang berkenaan dengan pemerintahan, baiat yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Karena sekarang banyak kelompok-kelompok sesat yang minta pemimpinnya untuk dibaiat, ya.
Nah, sekarang yang sesuai dengan sunnah baiat itu bagaimana? Ini dia, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang kenabian, ya, tentang kenabian, bagaimana nubuwah yang atau perkara kenabian yang benar menurut sunnah. Apakah ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW? Ini yang berkenaan dengan akidah. Tentang kesyirikan, itu yang berkenaan dengan akidah, harus sesuai dengan sunnah. Taib. Saya katakan tadi mencakup akidah dan juga mencakup ibadah. Ibadah seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, berjihad. Sekarang orang katanya berjihad. Bagaimana jihad yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana salat yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana puasa yang sesuai dengan sunnah? Harus sesuai dengan sunnah seluruhnya. Baca Quran sesuai dengan sunnah bagaimana? Berzikir sesuai dengan sunnah bagaimana? Apakah berzikir secara berjamaah dipimpin di masjid kemudian nangis sama-sama? Itu harus sesuai dengan sunnah. Sebagian orang kalau sudah keluar dari masjid zikir bersama-sama, hati saya terasa lega. Ya, itu bukan sesuai dengan sunnah, tetapi dia merasa puas. Beda dengan puas dengan sesuai dengan sunnah, beda. Puas, dia merasa puas. Beda dengan lapang dada, nyaman hatinya, beda. Ya, ini para ikhwah sekarang, bagaimana sekarang ibadah kita harus sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, tentang apa? Muamalat mencakup apa? Hukum pernikahan, hukum jual beli, hukum perwarisan, hukum muamalah dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, bagaimana berhubungan dengan diri sendiri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, akhlak kita terhadap orang lain. Itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum pidana itu semuanya masuk dalam muamalah. Ya, kemudian hukum-hukum yang berkenaan dengan para wanita itu semuanya masuk ke dalam hukum muamalah. Makanya dari seluruh aspek kehidupan manusia, usahakan seorang muslim harus sesuai dengan sunnah agar hidupnya menjadi indah. Makanya keluarlah perkataan seorang tabi'i yang terkenal, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau berkata, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Artinya, jika kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan hadis, dengan ada sunnahnya, maka garuklah dengan sunnah. Coba, masalah garuk aja, kalau seandainya ada sunnahnya, garuk dengan sunnah. Masalah fitrah manusia, menggunting rambut, menipiskan kumis, ya jangan jenggot ya, menipiskan kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan, ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, ternyata kenapa kita tadi baca hadis Nabi yang pertama, kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud yang kedua, kemudian perkataan Al-Auza'i, kemudian perkataan Fudail bin Iyad, yang menunjukkan kita berpegang teguh kepada sunnah meskipun orang nggak banyak yang mengerjakannya. Bahkan kadang-kadang kita ingin mengerjakan sunnah dianggap aneh, ya, dianggap aneh. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman, "Wallahi la taghshuwanna al-bidah hatta law taraku syai'un minha turikatis sunnah." Demi Allah, perbuatan bidah akan menyebar di seluruh pelosok, sampai saking menyebarnya, kalau perbuatan bidah itu ditinggalkan oleh manusia, para manusia akan mengatakan perbuatan sunnah sudah ditinggalkan. Akibat tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bidah. Dan biasanya orang yang memegang sunnah banyak dapat fitnahnya, banyak dapat cobaannya. Saya baru dapat SMS teman kita yang baru pulang, ya, saya nggak mau mengerjakan seperti ini karena dirasa ada sunnahnya, akhirnya saya dapat fitnah, Ustaz. Ya seperti itu, kita harus tadi sabda Nabi, al-sabiru ala dinihim qal qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang batu bara. Pertamanya panas, tapi setelah itu yang memberikan fitnah kepada kita capek sendiri. Kalau seandainya dia istiqamah dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Jadi para ikhwah sekalian, sekali lagi ana ulangi bahwanya sunnah mencakup seluruh akidah, ibadah, satu lagi apa? Muamalah. Akidah berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan keyakinan kita terhadap para sahabat, keyakinan kita tentang karamat para wali, keyakinan kita tentang wali-wali Allah, keyakinan kita tentang tawassul, keyakinan kita tentang baiat, keyakinan kita tentang kenabian, itu seluruhnya sudah diatur oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ibadah berkenaan dengan rukun-rukun Islam, jihad, itu semua adalah ibadah. Bernazar, khauf, kemudian semuanya itu adalah ibadah amaliyah. Yang berkenaan dengan muamalah, apa tadi? Hukum pernikahan, hukum jual beli, hukum warisan, hukum muamalah di antara manusia. Bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, hukum qisas, pidana, dan segala macamnya. Itu semua sudah diatur dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya sunnah, makanya ada perkataan para salafus saleh, sunnah hiyal Islam, al Islam huwas sunnah. Ya. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Jadi jangan salah ketika kita memberi tema pada sore hari, indahnya hidup di atas sunnah. Maksudnya adalah indahnya hidup di atas agama Islam yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ta'ala. Ya. Yang pertama para ikhwah sekalian, indahnya hidup di atas sunnah. Yang pertama, orang yang mengerjakan sunnah, yang mengikuti sunnah, dia tidak akan masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang tercela. Catat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita dapatkan ini bahwasanya orang yang mengikuti sunnah dia tidak akan masuk ke dalam perbedaan-perbedaan yang tercela. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 46. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian bersengketa. Maka kalau kalian bersengketa, fatafshalu, maka kalian akan binasa. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hancur, akan hilang. Wasbiru, dan bersabarlah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sabar dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kekuatannya tidak akan terpecah belah dan tidak akan banyak perbedaan-perbedaan yang tercela. Kenapa saya sebutkan perbedaan-perbedaan yang tercela? Karena kadang-kadang di sana ada perbedaan yang terpuji. Misalkan tata cara ibadah sholat. Ada kadang-kadang Nabi Muhammad SAW membaca doa ruku seperti ini, Subhana Rabbiyal Azim. Ada lagi beliau tambahi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada lagi Nabi Muhammad SAW baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini semua adalah perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan yang terpuji karena sesuai dengan sunnah. Maka yang dilarang adalah perbedaan yang tercela. Taib. Dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa may fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka akan melihat perbedaan yang banyak sekali. Obatnya apa? Di sini Nabi memberikan sebuah keadaan yang akan terjadi, dan ini adalah alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Obatnya apa? Kalau dapat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, fa'alaikum bisunnati. Ingin tidak ada perbedaan, ikuti sunnah. Dan itu sudah saya sebutkan minggu kemarin. Coba sekarang kiblat kaum muslimin, ada yang beda enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena semuanya mengikuti sunnah. Seperti itu. Kan logis sekali, kalau orang ikuti sunnah, yang satu akan satu,
tidak banyak terjadi perbedaan. Ini enggak, satu kelompok ini bikin ibadah baru, kelompok ini bikin ibadah baru, kelompok ini bikin ibadah baru, akhirnya banyak perbedaan. Itulah yang tercela. Baik para ikhwah sekalian, jadi kalau ingin selamat dari perbedaan-perbedaan yang menyebabkan perbedaan tersebut nantinya kelemahan, maka kita harus berpegang teguh kepada sunnah. Kan indah kalau umat Islam itu satu. Coba sekarang satu menuju semuanya, kalau lagi sholat ingin menghadap kiblat, indah kan? Enggak ada yang membelakangi satu dengan yang lainnya, tidak, kan indah. Kalau mengikuti sunnah maka hidupnya akan menjadi indah gitu. Baik, yang kedua, orang yang mengikuti sunnah dia akan selamat daripada perpecahan, ya, akan selamat daripada perpecahan. Sebentar, sebelum kita tadi menyebutkan yang kedua dan lebih masuk lagi kepada yang kedua atau indahnya hidup dengan sunnah yang kedua, maka saya akan cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwasanya, ini hadis saya akan cerita dari sebuah riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Ini cerita ini menunjukkan bahwasanya kalau orang ikut sunnah maka tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan dan akan bersatu. Kata Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nas idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'ab wal audiyah." Dulu manusia itu kalau mereka lagi bepergian, karena bepergian itu bersama-sama ya. Kalau mereka ingin singgah di sebuah tempat, maka mereka nyari tempat masing-masing. Ya, nyari tempat masing-masing. Lalu hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, "Innama dzalikum minasyaiton." Jika kalian inna tafarraqum, jika kalian sesungguhnya ya kelompok-kelompok kalian yang kalian bikin itu, kalau seandainya kalian turun kemudian kalian ke sana, ada yang ke sini, ada yang di sebelah sana, ada yang sebelah sini, itu sesungguhnya adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Kemudian apa yang dikerjakan oleh para sahabat? Bagaimana mereka menerapkan sunnah pada saat itu juga? Enggak ada yang, ya Rasulullah nanti akan gini, enggak. Coba apa yang mereka kerjakan? Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Maka mereka tidak turun ke sebuah tempat kecuali mereka saling rapat satu dengan yang lainnya. Ini sahabat Rasulullah SAW. Makanya wajar Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, yaitu zaman sahabat, kemudian orang setelah mereka tabi'i, dan orang setelah mereka tabi'un tabi'. Dalam lafaz yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Di dalam lafaz yang lain, khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau ingin kita hidup indah, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu contoh. Jadi setiap indahnya kita akan sebutkan contohnya insyaallah taala. Yang kedua yaitu apa tadi? Selamat daripada perpecahan. Apa bedanya yang kedua dengan yang ketiga? Kadang-kadang ada perbedaan tapi tidak menimbulkan perpecahan. Tetapi kebanyakan perbedaan-perbedaan yang tercela akan menimbulkan perpecahan. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Perbedaan-perbedaan yang tercela di tengah-tengah kaum muslimin akan menimbulkan apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal, antum sudah hafal seluruhnya. Hadis dari Ibnu Majah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah." Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 72
kelompok atau golongan. Kulluha finnar, seluruhnya di neraka, illa wahidah, kecuali siapa? Satu. Siapa yang satu ini? Wahiyal jamaah, dialah kesatuan kaum muslimin. Dan ketika Nabi mengeluarkan ini hadis, kesatuan yang ada pada saat itu adalah kesatuan kaum muslimin, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu lafaz Ibnu Majah. Kalau kita lihat lafaz Tirmidzi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kulluha finnar, seluruhnya di neraka, dan terbagi menjadi 73, seluruhnya di neraka. Kalau yang pertama 72, ini 73, seluruhnya di neraka, illa millatun wahidah, kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Kemudian Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang ikuti aku dan para sahabatku kerjakan pada hari ini. Ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada kelompok-kelompok. Nggak akan ada itu yang namanya kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah, kelompok Jahmiyah, dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Tidak akan ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seandainya dia, yang ketiga, kalau seandainya dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan selamat dari kesesatan. Ini yang ketiga. Kalau ikut sunnah akan dapat petunjuk dan selamat dari kesesatan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis juga yang antum kenal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain." Aku telah benar-benar tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lam tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat setelah memegang dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam lafaz Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, falam tadillu abada, selama-lamanya tidak akan pernah kalian sesat. Subhanallah, ya. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu an, "Lau nazala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Artinya, kalau seandainya Nabi Musa turun hidup kembali, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, maka niscaya kalian akan sesat. Siapa Nabi Musa? Kalimullah, ya, kalimullah, orang yang langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau termasuk ulul azmi. Akan tetapi meskipun beliau ulul azmi, kalau kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sesat. Apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Musa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan hadis yang sahih. Saya ulangi, lau nazala Musa, ya, fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Musa turun, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, maka kalian akan sesat. Dan maksud daripada sesat di sini adalah masuk ke dalam api neraka. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Ya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, yang berpegang teguh dengan sunnahku, itulah yang masuk surga. Ya, itulah yang masuk surga. Dan yang enggan,
itulah orang-orang yang bermaksiat, yang tidak mau taat, itulah yang orang enggan masuk ke dalam surga. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu mithlu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Artinya sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Coba lihat antum ceritanya Nabi Nuh. Yang tidak ikut bersama Nabi Nuh selamat enggak? Enggak. Meskipun anaknya siapa? Nabi Nuh sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama tidak dilihat nasab, hasab, harta, ganteng, enggak. Tetapi dilihat apa? Hati dan perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, oh ganteng, oh cantik, oh putih, oh ada yang putih kemudian ada yang belang. Enggak melihat Allah semua. Oh kaya, oh ini, enggak. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Amal tidak akan diterima kecuali sesuai dengan sunnah. Subhanallah, indah sekali. Ya. Orang yang hidup dengan sunnah itu sebagaimana yang ketiga tadi apa? Apa? Yang ketiga? Mana hilang ini? Ya, dia akan mendapat petunjuk dan selamat dari kesesatan. Tapi para ikhwah sekalian, makanya sebelum kita masuk yang keempat, Nabi pernah bersabda, likulli amalin syirah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya, setiap perbuatan itu ada masa semangat. Antum kalau lagi mau ngapal semangat, ya, kalau mau lagi datang ke Islamik semangat. 1 bulan ke depan ada malasnya. Aduh, malas, ya. Nah, itu wajar kata Nabi SAW. Walikulli syirratin fatrah. Setiap semangat itu ada waktu senggangnya, ada waktu lesunya. Akan tetapi yang tidak wajar, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kalau waktu lesunya itu dia gunakan untuk berbuat sunnah, dia gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, dia gunakan untuk baca buku, dia tidak gunakan untuk sesuatu berbuat maksiat, faqad ihtada. Dia dapat petunjuk sesuai dengan sunnah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Kalau seandainya waktu lesunya dia gunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka akan binasa, kata Rasulullah. Binasa. Ya, coba antum lihat binasa orang-orang yang kalau waktu senggangnya, waktu luangnya dia gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, binasa. Dan manusia itu paling kreatif kalau lagi waktu luang. Akan tetapi membuang-buang waktu. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Yang keempat, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sunnah akan selalu menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengerjakan sunnah akan selalu menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang keluar dan meninggalkan sunnah, maka dia bukan dari golongan Nabi Muhammad SAW. Masih ingat cerita minggu kemarin tentang 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Lalu mereka seakan-akan ka'annahum taqalluha, seakan-akan kita ini nggak ada ibadahnya apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, beliau orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ibadahnya seperti itu, kita nggak ada jaminan apa-apa. Oleh sebab itu, satu berkata, saya akan begini, berpuasa setiap hari, saya akan tidak tidur setiap malam, saya akan menjauhi wanita, tidak mau menikahi wanita. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW.
Kalian yang mengatakan seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat malam, aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Nah, terakhirnya inti pembicaranya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, orang yang tidak mau mengerjakan sunnahku, yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, meskipun tidak paham maksudnya apa, beliau ikuti. Contoh, saya cerita, Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita, suatu ketika kami pernah sholat diimami oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau melepaskan sendal beliau dan beliau letakkan sendal tersebut di samping kiri. Kemudian ketika para sahabat melihat hal tersebut, paham nggak para sahabat? Lalu lagi sholat, bisa nanya nggak? Mereka melepaskan sendalnya seluruhnya, nggak paham maksudnya apa, tapi ikut saja. Itu yang benar-benar tamassuk dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Letakkan juga di samping kiri, sama. Makanya mereka pantas mendapatkan titel tertinggi di dunia dan di akhirat, radhiyallahu anhu. Ya, Allah meridai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu titel tertinggi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat bertanya, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Apa dijawab oleh sahabat-sahabat Nabi? Ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Ya Rasulullah, kami melihat engkau telah melepaskan dua sendalmu, maka kami pun lepaskan dua sendal kami. Ini para ikhwah sekalian, seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka takut kalau tidak sesuai dengan sunnah, mereka akan lari atau akan keluar dari golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Nah, ini penting. Yang sering diganggu syaitan, yang sering bermaksiat-maksiat rahasia di hadapan orang, sepertinya alim, tapi kalau lagi sendirian maksiatnya penuh. Hati-hati itu. Ya, itu berarti banyak syaitannya. Iyakum, kata Nabi Muhammad SAW, iyakum wa syirkus sarair. Hati-hati kalian dengan syirik yang tersembunyi, perbuatan-perbuatan maksiat yang tersembunyi, hati-hati. Ya, ini kadang-kadang sebagian orang sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid, ya, pede, berbuat maksiat dikit, yang penting saya nggak syirik. Ya, kalau lagi main-main wanita, nggak mengapa, sedikit aja main wanita, yang penting saya nggak berbuat bid'ah, sunnah. Coba lihat perkataan iblis yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuatan Engkau ya Allah, aku akan selewengkan, aku akan lencengkan mereka seluruhnya. Siapa yang tersisa yang gak diganggu oleh iblis? Karena iblis mengetahui bahwasanya kalau ini orang diganggu gak akan bermanfaat. Siapa yang gak akan diganggu oleh iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas, yang benar-benar tauhid. Dari sini kita bisa ambil faedah, orang yang bertauhid tidak akan diganggu oleh syaitan, iblis, dan jarang berbuat maksiat. Berarti dari sini kita bisa ambil faedah juga, orang yang benar-benar, orang yang sering berbuat maksiat meskipun dia mengaku bertauhid, itu belum benar-benar bertauhid, karena buktinya ente masih diganggu oleh iblis dan syaitan. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang kadang-kadangnya seperti itu. Ya, memang tauhid itu besar pahalanya, besar manfaatnya, akan tetapi yang benar-benar bertauhid, bukan hanya akuan saja. Karena kalau orang benar-benar menjadi ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hamba Engkau yang ikhlas, yang bertauhid, tidak akan diganggu oleh syaitan. Makanya hamba Allah yang ikhlas itu paling sedikit yang bertauhid, paling sedikit untuk berbuat maksiat. Paham ya para ikhlas sekalian? Ini dalilnya apa ini? Bahwasanya indahnya hidup dengan tauhid, dengan faedah yang kelima ini apa? Agar kita lepas dari jalan syaitan. Agar lepas dari jalan syaitan. Afwan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami garis lurus. Kemudian beliau berkata, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau gariskan di sebelah kiri dan kanan garis pendek-pendek. Garis pendek-pendek. Perhatikan kata-kata saya, pendek-pendek, ya. Garis pendek-pendek. Karena di sini disebutkan tsumma khatta khututan shaghirah. Kemudian Rasulullah SAW menuliskan garis kecil-kecil kanan dan kiri. Kemudian beliau bersabda, hada sabili. Ini adalah jalanku yang lurus. Beliau menunjukkan kepada jalan yang tadi. Wa hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini jalan-jalan kecil-kecil ini adalah jalannya syaitan. Di setiap jalan ada syaitan yang memanggil-manggil. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan jauh dari jalannya. Dzalikum wasaqum, itu yang diwasiatkan untuk kalian, itu wasiatnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Perhatikan kata-kata pendek tadi. Kenapa pendek? Orang kalau ingin bikin kesesatan itu gampang, Pak. Gampang. Banyak setannya. Ya. Dan mudah diikuti oleh orang. Tapi jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalannya lurus, panjang, syaqqah, susah. Enak-enak tidur, ya, bangun, harus mengerjakan sholat subuh. Sekarang subuhnya masih 3:30. Aduh, tidurnya jam 1, ngobrol lagi sebabnya. Ya. Ini para ikhwas sekalian, bangun, harus bangun. Nggak boleh kita sholat jam 5 atau jam 5:30. Ya, susah. Para wanita pulang ke Indonesia panas, di Jakarta panas, rutubah. Ya, harus jilbaban. Subhanallah, susah. Harus pakai hijab yang resmi sesuai dengan syariat. Susah. Tetapi di belakangnya apa? Al-jannah, jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwas sekalian. Kemudian kalau di belakangnya yang enak-enak, di belakangnya pasti neraka. Gampang, ingin masuk neraka, nyaman, mudah.
Ya, kerjakan aja semua yang nyaman-nyaman, yang berbau syahwat, belakangnya pasti neraka. Ya, tinggal klik aja ente masuk neraka. Alhamdulillah. Ya, pokoknya yang berbau syahwat neraka. Karena Nabi mengatakan huffat bish syahwat. Jadi ingat, yang namanya sunnah seluruhnya mencakup seluruh kehidupan manusia. Anda mengaku ahlu sunnah, harus yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana menjadikan dirinya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini baru turun ke kampung, ya, pakai baju yang sesuai dengan syariat. Saya berbicara tentang wanita, baju yang sesuai dengan syariat. Ada orang bisik-bisik, baru bisik-bisik, belum ngapa-ngapain sudah, waduh, belum pulang, belum ngapa-ngapain, sudah mikir jauh-jauh, nanti gimana ya, nanti gimana. Jalanin aja, selesai. Ya, Allah akan menolong para ikhwah sekalian. Kemudian yang keenam, mengikuti sunnah akhirnya bisa mendapatkan seluruh ajaran Islam. Orang yang mengikuti sunnah maka akan tahu seluruh ajaran Islam. Subhanallah, ini agung sekali. Ya, orang kalau sesuai dengan sunnah maka dia bisa mengerjakan seluruh syariat Islam. Coba lihat sabda Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Coba lihat sabda Nabi Muhammad SAW, "Afsus salama bainakum wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata rabbikum bi salam." Artinya, sebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan, kemudian salatlah pada malam hari, kemudian kalian akan masuk surga dengan selamat karena mengerjakan sunnah. Orang yang mengerjakan sunnah akan bisa mengerjakan seluruh ajaran Islam. Salah satu konsekuensi ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita tidak bisa beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini standar ibadah. Tidak akan bisa kita beribadah kecuali dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa kita mengerjakan standar ini kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, para ikhwah sekalian, nah ini penting, mengikuti sunnah akan mengangkat umat dari kehinaan dan kenistaan. Mengikuti sunnah akan mengangkat umat dari kehinaan dan kenistaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian saling jual beli dengan 'inah, dengan jual beli tata cara riba, itu yang disebut dengan 'inah, tidak boleh. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar', dan kalian ridha dengan perkebunan. Wa taraktumul jihad, akibat sibuk dengan perdagangan, peternakan, pertanian, maka akan meninggalkan sebuah amalan yang paling utama, apa? Jihad. Kalau sudah itu terjadi, sallatallahu alaikum dzullan, Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan tersebut tidak akan dicabut dari kalian sampai kembali kepada agama, kembali kepada sunnah. Intinya, kalau orang berpegang teguh kepada sunnah, dia tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan kehinaan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wadzu'ila as-sagharu wadzu'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri." Artinya, dan dijadikan kerendahan,
kehinaan bagi siapa yang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, beliau berkata, ketika tentara-tentara kaum muslimin datang ke daerah Al-Yarmouk, kemudian kaum muslimin, salah seorang dari utusan kaum muslimin berkata, inna nuridu kalama amirikum wa mulaqatahu fad'una na'tihi wa nukallimahu. Kemudian utusan kaum muslimin ini berkata, sesungguhnya kami ingin berbicara dengan pemimpin kalian dan bertemu dengannya, maka biarkan kami mendekati dan berbicara dengan pemimpin kalian. Lalu datanglah utusan tadi, utusan kaum muslimin ke pemimpin orang-orang kafir. Disediakan tempat duduk dari hadir. Dari apa? Dari sutra. Kemudian dipersilahkan duduk. Kemudian kata sahabat ketika melihat tahu bahwasanya ini tempat duduk dari sutra, maka kata sahabat, la nastahillu dukhulah, kami tidak akan masuk. Kemudian kata sahabat, wala najlisu ala hadhihi, dan kami tidak akan duduk di mana? Di atas sutra ini. Maka akhirnya sahabat Nabi Muhammad SAW pun, utusan kaum muslimin tersebut, duduk di mana mereka ingin duduk. Izzah, mulia, kuat. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini contoh para ikhwah sekalian. Orang kalau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan masuk kepada sabda Nabi, "Dzu'ila dzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkaraku. Riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad. Dan kalau mengerjakan sunnah jangan setengah-setengah. Ya. Kalau lagi datang ke Islamik, sunnah. Kalau di luar Islamik, ya setengah-setengah. Enggak. Sunnah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kamil ketika mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba kita melihat sekarang, ya, negara-negara Islam, begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin menjajah negara-negara Islam. Mereka seakan-akan di peperangan Ahzab bersatu untuk menindas kaum muslimin. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yushikul umam an tatada'a alaikum. Bangsa-bangsa hampir saja berkumpul untuk kalian, untuk menindas kalian. Kama tada'a al-aqlatu ala qas'atiha. Sebagaimana, ya, binatang-binatang kumpul pada suatu makanan. Faqala qailun, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kita sedikit waktu itu wahai Rasulullah SAW? Bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kalian pada saat itu banyak, kaum muslimin banyak sekarang, miliaran. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sair. Akan tetapi kalian seperti buih di buih lautan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sebabnya kenapa? Kenapa sebabnya seperti itu? Kita lemah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia dan takut akan kematian. Taib para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, ini yang kesembilan, orang yang ikut sunnah akhlaknya akan mulia, budi pekertinya akan baik. Indah kan? Ikut sunnah itu indah, budi pekertinya baik. Kalau ingin budi pekertinya baik, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.
Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contohnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi ibu-ibu, perhatikan Bu, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Bu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu kharijul masjid, di luar masjid. Fakhtalata rijalun ma'an nisa'i fit tariq. Manusia, ketika Nabi Muhammad SAW keluar masjid, beliau melihat laki-laki dan wanita saling berkumpul, ya, saling berdesak-desakan laki-laki dan wanita di luar masjid. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, istakhirna, wahai wanita, ke belakang kalian, fa innahu laisa lakunna an tahqubna at-tariq. Sesungguhnya bukan untuk kalian, tidak berhak bagi kalian di tengah-tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq, kalian hendaknya di samping-samping jalan. Maka perawi berkata, fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha yata'allaqu bil jidar min lusuqiha biha. Artinya, maka semenjak itu wanita-wanita pun mereka nempel dengan dinding-dinding jalanan, sampai baju-baju mereka kadang-kadang gantung di dinding-dinding jalanan, akibat mereka menjalankan apa? Sunnah. Dengan begini akan timbul akhlak yang baik. Coba orang kalau ikut sunnah nyaman, ya. Sekarang kalau nggak ikut sunnah, jalan ke pasar, lihat depan salah, belakang salah, ya, kemudian samping kanan salah, samping kiri salah. Kenapa? Karena semuanya pakai baju tali jemuran. Ini para ikhwah sekalian, kenapa? Dan sudah biasa, bahkan kadang-kadang kita yang mengaku ahlu sunnah tidak ada lagi perasaan mengingkari. Padahal Nabi mengatakan, ini sering saya katakan, padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa illam tastati fa biqalbik wa dzalika adhaful iman. Jika kalian tidak bisa, maka dengan hati. Itulah iman yang paling rendah, lemah. Ini dengan hati aja enggak, gimana lagi imannya itu? Kenapa? Karena saking biasanya melihat. Seperti orang, ya, orang kalau nyuci otak itu enak sekali. Ada orang bawa kambing, bawa anjing, mohon maaf, anjing ke pasar. Dia bilang, ini kambing. Hari pertama dia akan diketawakan oleh orang. Ini kambing, ini kambing. Akhirnya hari selanjutnya dia akan biasa. Oh iya, dia bawa kambing. Sudah dianggap manusia dia bawa kambing. Padahal masih dia bawaan. Kenapa? Karena sudah dicuci otaknya oleh manusia. Coba lihat sekarang, ya, para ikhwah sekalian, orang-orang yang kata Nabi Muhammad SAW, nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu aneh, ya, aneh itu. Akan tetapi sekarang sudah biasa. Ibu-ibu yang sudah umurnya 40-an tahun, bentuk badannya juga nggak tahu deh, pakai baju anaknya. Subhanallah, biasa dengan pedenya. Kadang-kadang apalagi, ya, mendingan kalau seandainya kulitnya putih, hitam pekat kayak plastik, masih pede-pedenya melihatkan bentuk tubuhnya. Subhanallah. Nggak akan timbul apa? Akhlak yang mulia. Hancur dunia. Kenapa? Karena tidak ikut sunnah. Padahal Nabi mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan di sisi Allah pada hari kiamat daripada akhlak
mulia, nggak ada yang lebih berat. Dan salah satu akhlak yang mulia adalah kita harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, benar? Yang ke-10 atau yang ke-9? Yang ke-9. Ya. Ya, hitung sendiri deh. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan aman dari cobaan dan azab yang pedih di akhirat. Aman dari cobaan di dunia, azab yang pedih di akhirat. Dalilnya apa para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Artinya, hendaklah kalian hati-hati, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahku hati-hati. Mereka akan tertimpa fitnah, cobaan di dunia. Kalau tidak di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau akan terkena azab yang sangat pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ada cerita menarik, Pak. Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu taala pernah melarang seseorang untuk sholat habis subuh. Orang ini sholat habis subuh 2 rakaat. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Jangan kamu sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak ada sholat. Kata orang ini apa? Ya, tahan. Tahan. Ya. Lalu kata orang ini apa para ikhwan sekalian? Ayu'adzibunallah ala shalah? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukumku karena aku sholat? Coba perhatikan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukumku karena aku sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i terkenal. La yu'adzibuka ala shalah. Kamu tidak akan dihukum oleh Allah karena sholat. Akan tetapi kamu akan dihukum oleh Allah karena tidak sesuai dengan sunnah. Orang yang ke selanjutnya, biar nggak ada yang ke-10 ataupun yang ke-11. Orang yang mengikuti sunnah akan selamat di dunia dan selamat dari api neraka. Nih, yang mengikuti sunnah akan selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat dari api neraka. Ceritanya, ya. Nih, bagi seorang wanita juga. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh juga Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seorang wanita ini membawa anak perempuannya, dan di anak perempuan ini ada 2 gelang emas besar-besar, ya, besar-besar gelangnya. Subhanallah, emas, orang kalau suka emas itu aneh-aneh bikin. Kadang-kadang kalungnya besar gitu. Saya bingung gimana makainya. Ya, lihat di toko-toko emas meskipun nggak bisa beli kan udah cukup ya. Ini besar sekali, gimana makainya ini? Kadang-kadang begini makainya. Saking beratnya gitu ya. Ini besar, dia makai, wanita ini, anak perempuannya ini makai emas, makai gelang dari emas besar. Kemudian Nabi bertanya kepada ibunya, "Atu'tina zakat hada?" Wahai kamu si ibu, kamu memberikan zakat ini enggak? Emas yang dipakai ini. Kemudian kata si ibu inilah, enggak. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ayasurruki an yusawwirukillahu bihima yaumal qiyamah sauraini min nar?" Apakah kamu mau nanti Allah akan memakaikan 2 gelang tersebut pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi gelangnya diganti dari neraka, dari api. Kemudian perawi berkata, Abdullah bin Amr berkata, fa khala'athuma fa alqathuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalathuma lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Kemudian
wanita tersebut melepaskan kedua gelang anaknya tadi, kemudian dia melemparkan kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, dua gelang tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena takut masuk neraka. Ini kalau ikut sunnah maka tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan orang yang ikut sunnah dia akan bahagia hidup di dunia, nyaman hidup di dunia. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya tentang suatu permasalahan fikih. Kemudian beliau bersabda, ruwiya fiha kada wa kada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam permasalahan ini telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW seperti ini. Subhanallah. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Coba lihat sekarang athar pengaruh daripada ilmu beliau, sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika ditanya, kemudian beliau jawab dengan sebuah hadis. Kemudian ditanya oleh orang yang bertanya tadi, ya Aba Abdillah taqulu bihadza? Wahai Imam Syafi'i, Abu Abdillah, kamu mengambil pendapat ini, pendapat hadis ini? Kemudian Imam Syafi'i langsung gemetar. Kemudian beliau langsung berkata dengan suara yang kencang, ya hadza, wahai kamu, ayu ardin taqilni, bumi mana yang bisa menyediakan tempat bagiku, wa ayu sama'in tudhilluni, dan langit mana yang bisa menjadikan atap bagiku. Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih. Kalau seandainya aku meriwayatkan sebuah hadis dalam sebuah permasalahan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut, bumi mana yang akan bisa menempatkan aku, dan langit mana yang bisa akan menaungi aku? Na'am ala sam'i wal basar, iya, aku akan tunduk dan patuh dengan hadis tersebut. Itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tahu kalau tidak sesuai dengan sunnah maka tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan ada seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berani tidak membicarai anaknya Bilal ketika Bilal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sampai meninggalnya Abdullah bin Umar. Itu yang benar-benar berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika juga Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian beliau ditanya oleh Al-Humaidi, "Atakhudhu bihi?" Wahai Imam Syafi'i, kamu mengambil pendapat hadis tersebut? Kemudian kata Imam Syafi'i, "Ra'aitani kharajtu min kanisah?" Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Au alayya zunnar, atau ya di tubuhku ada zunnar, tanda bagi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristen. Hatta idza sami'tu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bihi, sehingga kalau seandainya aku mendengar sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Ini para ikhwah sekalian, maka wajar kalau beliau dijadikan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam yang masyhur, ilmunya kemana-mana, ya, imam 4 yang terkenal yang disepakati oleh seluruh orang-orang ahlus sunnah. Jadi para ikhwah sekalian, sekali lagi, orang yang cinta yang mengikuti sunnah akan bahagia di dunia, selamat di akhirat dari api neraka. Makanya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taati Rasulullah SAW kalian akan dapat petunjuk. An-Nur ayat 54. Dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungainya di bawah surga tersebut, sungai-sungainya mengalir, khalidina fiha. Mau masuk surga Pak? Ikhwani, mau masuk surga? Kekal di dalamnya? Ikuti Rasulullah SAW, kekal di dalamnya. Wadzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung. Surat An-Nisa ayat 130.
atau ayat 13. Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah, bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang bermaksiat, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian para ikhwah sekalian, ini yang terakhir, di dalam mengikuti sunnah termasuk menghidupkan sunnah. Indahnya hidup bersama sunnah. Kalau kita mengerjakan sunnah dalam hidup, berarti kita sudah menghidupkan sunnah. Siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah kecuali kita? Dan subhanallah, orang yang memberikan petunjuk untuk mengerjakan suatu kebaikan, suatu sunnah, dia akan mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Subhanallah para ikhwan sekalian. Ingin banyak pahalanya, ya, kerjakan sunnah, kemudian contohkan, kemudian ajarkan. Maka setiap yang mengikuti kita, maka itu akan sesuai, akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala daripada sunnah tersebut. Dan para ikhwah sekalian, kebalikannya, orang kalau nggak ngerjakan sunnah, sunnahnya akan hilang. Yang timbul apa? Bid'ah. Makanya perkataan Hasan Ibnu Atiyah rahimahullah, beliau berkata, mabtada'a qaumun bid'ah, tidaklah suatu kaum membuat suatu bid'ah fi dinihim, dalam agama mereka. Ingat, bid'ah itu dalam masalah agama. Jadi ini bukan bid'ah, Pak. Peci bukan bid'ah, kacamata, jam tangan, ini sarung meja nggak ada zaman Rasulullah SAW, bukan bid'ah. Jangan sampai salah para ikhwah sekalian. Minggu kemarin saya sudah sebutkan, ya, tidak ada sampai sekarang orang bisa menentukan kaedah bid'ah hasanah, itu nggak ada. Ya, tidak ada orang yang bisa menentukan kaedah bid'ah hasanah, karena memang tidak ada bid'ah hasanah. Makanya kita lanjutkan, tidaklah suatu kaum membuat sebuah bid'ah di dalam agamanya, kecuali nih, orang ini bikin bidah-bidah baru, illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduna ilaihim ila yaumil qiyamah. Kecuali Allah akan angkat sebuah sunnah dari mereka, dan tidak akan dikembalikan sunnah tersebut kepada mereka sampai hari kiamat. Ya, tidak akan kembali sunnah tersebut kepada mereka sampai hari kiamat. Ini para ikhwah sekalian, orang-orang yang suka membuat bid'ah, itu yang menyebabkan sunnah-sunnah ditinggalkan, itu sebabnya, ya para ikhwah sekalian. Baik, demikian apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa. Demikian pertemuan kedua kita dalam daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam.